Halo teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat aja ya. Pernah nggak sih kalian terlalu banyak mikir, tapi ternyata kalian nggak melakukan apa-apa? Takut salah, takut gagal, nanti dinilai orang bagaimana. Pada akhirnya kita cuma bisa diem aja deh. Dan tanpa sadar, overthinking itu bukan cuma bikin kita capek loh, tapi juga bisa menghancurkan masa depan kita secara pelan-pelan. Di video ini kita akan bahas kenapa sekarang banyak remaja yang overthinking ya, dan gimana caranya supaya pikiran kita nggak jadi penjara untuk diri kita sendiri. Nah, sekarang kita akan bahas apa itu overthinking. Dalam bahasa Indonesia biasanya kita selalu bilang terlalu banyak pikir berlebihan. Ya, overthinking atau pemikiran yang berlebihan itu terjadi ketika otak kita memang memikirkan sesuatu hal yang terlalu berlebihan. Kadang hal kecil aja kita pikirinnya tuh bisa berjam-jam. Contohnya, habis ngomong nih sama seseorang, terus malamnya, padahal udah lewat, tapi kita malah mikirin, duh, tadi aneh nggak ya? Atau tadi ada yang salah nggak ya? Aku bener-bener nggak ngomongnya ya? Atau kalian mau memulai sesuatu, tapi malah merasa takut gagal. Yang kalian pikirkan adalah kegagalan-kegagalannya. Padahal kalian belum coba. Yang bikin berbahaya, kadang overthinking itu dianggap normal. Mungkin memang benar, kita harus memikirkan suatu kegagalan. Tidak harus selalu hal yang menyenangkan, karena bisa jadi memang benar kita gagal. Tapi kalau hanya kegagalan dan kegagalan yang kita pikirkan, itu overthinking, nanti kita akan bahas bagaimana akibatnya untuk kita. Dan juga ini berefek di mana saat kita sedang ada orang lain atau lagi keadaan tenang, cuman di dalam otak kita nih berisik banget gitu. Itu karena overthinking kita. Yang kedua, kenapa remaja sekarang banyak yang overthinking? Menurut kalian, kenapa ya? Kenapa mereka banyak yang overthinking? Karena tekanan hidup sekarang itu berbeda sama yang dulu. Di media sosial, kalian pasti sering banget lihat orang-orang yang terlihat sukses. Sehingga kalian pasti membandingkan diri kalian. Kalian lihat di umur 17 tahun mereka sudah punya uang. Kalian lihat orang lain lagi yang hidupnya terlihat bahagia. Dan pada akhirnya kita pasti merasa seperti tertinggal. Kenapa cuma kita yang ada di sini-sini aja? Padahal di media sosial itu mereka cuma menampilkan bagian terbaik di hidup mereka aja. Mereka tidak pernah kasih tahu di belakangnya seperti apa. Belum lagi tekanan dari keluarga yang harus pintar, yang harus sukses, yang harus dewasa lebih dulu dari yang lain. Semua itu bikin pikiran kita pasti capek. Sekarang kita bahas yang ketiga. Ketiga, overthinking bisa menghancurkan masa depan kita. Overthinking bisa menghancurkan masa depan kita. Ini bagian terpenting dalam hidup kita. Overthinking bisa menghancurkan hidup kita bukan karena kita bodoh, tapi karena kita terlalu takut melangkah. Kalian tahu nggak? Kita itu setiap manusia punya potensi. Apalagi orang yang sebenarnya overthinking. Berarti dia selalu berpikir tentang masa depannya. Berarti dia punya potensi sesuatu tentang masa depannya. Tapi sayangnya, potensi yang dimiliki akhirnya tidak terlihat, tidak terpakai, tidak tergunakan. Kenapa? Karena sibuk takut gagal. Karena takut untuk dikritik. Karena takut untuk tidak sempurna. Akhirnya kesempatan lewat gitu aja. Dan kadang kita tidak menyadari kesempatan itu dan kesempatan yang udah kita lewatin karena terlalu overthinking. Jadi harus ingat ya, yang menghancurkan hidup kita itu bukan kegagalan kita. Karena saat kita gagal, kita bisa perbaiki, kita bisa bangkit. Tapi yang menghancurkan kehidupan kita itu adalah ketakutan yang kita pelihara.
Yang keempat adalah dampak overthinking. Kalian tahu nggak sih, overthinking itu mempengaruhi kesehatan mental kita loh. Tidur kita jadi susah, mood kita jadi gampang rusak, dan kita jadi sering cemas tanpa alasan yang jelas. Dan yang paling sedih, kita bisa kehilangan kepercayaan diri kita sendiri. Padahal sebenarnya kita mampu loh, tapi pikiran kita sendirilah yang membuat kita menjadi lemah. Sekarang kita udah sampai nomor 5 dalam pembahasan overthinking. Yang kelima adalah sekarang bagaimana cara kita mengatasi overthinking tersebut. Overthinking memang tidak akan langsung hilang, karena overthinking itu kan otak kita sedang berpikir berlebihan. Yang memang fungsi otak kan untuk berpikir, hanya kita bisa menguranginya bagaimana itu menjadi tidak berlebihan. Jadi bagaimana kita mengurangi overthinking? Hal pertama, berhentilah menunggu sempurna. Coba aja dulu. Karena dengan mencobanya akan ada banyak hal baru yang kalian pelajari. Memulai sesuatu akan ada membuat kita semakin belajar kalau kita berani memulainya. Yang kedua, kurangi membandingkan diri kita sendiri. Setiap orang punya waktunya sendiri-sendiri. Kapan dia akan bahagia, kapan dia harus belajar, bersusah payah, bangkit, jatuh, semuanya punya waktu masing-masing. Ketiga, berilah waktu istirahat untuk pikiran kamu. Kalian harus ingat, tidak semua hal harus dipikirkan. Otak kalian juga harus istirahat. Kita perlu punya ketenangan. Kalau kalian sulit mencari ketenangan itu, cobalah untuk olahraga atau menikmati hobi, mencari hobi yang belum merasa tahu hobinya apa, kalian bisa cari itu untuk ketenangan kalian. Membaca buku, banyak hal yang bisa kalian cari untuk ketenangan kalian. Jadi tadi ada 3 hal cara kita untuk mengurangi overthinking kita. Pertama, jangan terus merasa harus sempurna. Kedua, kurangi membandingkan diri. Dan terakhir ketiga, cobalah untuk mengistirahatkan diri. Kalau akhir-akhir ini kalian sering banget overthinking, ingat satu hal. Kalian tidak harus hebat, tapi kamu harus mulai bergerak lebih dulu. Kenapa? Karena masa depan itu tidak akan pernah berubah kalau kalian terus-menerus merasa takut. Jadi, kurangi ya overthinking kalian. Terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir ya. Kalau kalian pernah ngalamin overthinking, tulis ya di komen. Like dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya.